Anak-anak biasanya mengeluarkan lagi mainan dari storage yang telah dirapikan. Itu hal yang biasa ya teman-teman. Gimana tips merapikan mainan anak ala minimalis? Assalamualaikum. Hai semuanya, saya kembali setelah sekian lama semedi nih. Buat yang baru nemu video ini, saya Eva suka ngobrol seputar hidup minimalis. Hari ini kita ngobrol seputar mainan anak yuk. Gimana tips merapikan mainan anak ala minimalis? Tema ini ingin saya angkat karena request dari beberapa teman di kolom komentar ya. Buat teman-teman lainnya, bisa tulis di komentar juga tema apa yang pengen dibahas di sini. Kita mulai aja. Ini dia beberapa tips untuk merapikan mainan anak ala seorang minimalis. Yang pertama, pilih dan simpan 3-5 jenis mainan dari sekian banyak mainan yang anak-anak kita punya. Fokuskan pada mainan yang sudah ada di rumah, yang anak-anak kita punya. Memang, godaan membeli mainan baru yang kadang terlihat lebih edukatif atau sedang tren seringkali kita rasakan. Tapi ingat teman-teman, menambah mainan berarti tambah pula yang harus kita benahi, betul kan? Lebih baik fokus saja pada mainan yang sudah anak-anak kita punya. Tips yang kedua, tentukan mainan anak yang sesuai. Nah, dari mainan yang ada di rumah, kita bisa observasi mainan mana saja yang paling sering anak-anak mainkan. Tiap anak tentu punya selera dan ketertarikan yang berbeda-beda ya. Dari hasil pengamatan kita, bakal ketahuan mainan jenis apa aja yang paling intens anak-anak kita mainkan. Selain dari observasi selama membersamai proses bermain anak, mungkin informasi ini bisa menambah pertimbangan buat teman-teman saat mensortir mainan anak. Ini dia beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan dalam pemilihan mainan anak. Di antaranya, dari sisi manfaat. Untuk tumbuh kembang anak, mainan yang dipilih sebaiknya sekaligus menjadi media belajar anak dan dapat menstimulus kognitif, afektif, dan motorik mereka. Dari sisi selera, mainan bisa disesuaikan dengan karakter anak. Ada yang suka mainan yang sifatnya berpikir, membangun, dan kreatif, Lego contohnya. Anak yang lainnya mungkin lebih senang dengan mainan alat-alat dokter, pertukangan, masak-masakan yang berhubungan dengan bermain peran. Langkah awal ini bisa membantu kita mengerucutkan pilihan mainan anak mana yang paling dibutuhkan. Perhatikan ketika anak-anak bermain, jenis permainan yang sering mereka mainkan, itulah mainan yang akan kita simpan. Yang ketiga, kelompokkan mainan dan maksimalkan storage. Pengelompokan mainan anak merupakan bagian dari decluttering yang dapat dilakukan dengan memisahkan sesuai dengan jenis dan ukuran mainan. Teman-teman dapat menggunakan rak terbuka atau lemari anak yang diisi dengan box-box penyimpanan. Gak usah beli kok, bisa kita gunakan storage yang ada atau buat dari kardus bekas juga bisa. Tiap-tiap box kita beri nama agar memudahkan anak memasukkan mainan sesuai dengan tempatnya. Hanya saja ada sedikit kekurangan nih. Storage yang terbuka, mainan bisa mudah tercecer dan akhirnya ruangan jadi mudah berantakan lagi. Solusinya, teman-teman bisa gunakan storage yang tertutup. Tentu, mainan akan lebih rapi dan bisa menyediakan ruang yang lebih besar karena kita bisa tumpuk box di atasnya untuk memaksimalkan ruang. Dengan melakukan decluttering ini, anak
anak-anak juga lebih mudah menemukan atau mengembalikan mainannya sesuai jenisnya, lalu disimpan kembali pada tempatnya. Memang nggak mudah ya teman-teman, tapi dengan pembiasaan, lama-lama juga akan terbiasa kok. Kita masuk ke tips yang keempat. Untuk menempatkan mainan, manfaatkan sudut ruangan yang kosong, seperti ruang sisa di bawah tangga. Tidak hanya mainan anak yang berukuran kecil, sepeda, dan mobil-mobilan yang memakan tempat pun bisa disimpan dengan rapi di lemari bawah tangga misalnya. Oke, tips nomor 5. Tularkan prinsip hidup minimalis pada anak dan orang terdekat. Kesuksesan mengorganisir mainan anak tidak bisa lepas dari prinsip hidup minimalis. Tapi prinsip ini tidak bisa hanya diterapkan oleh kita dan anak-anak saja. Seringkali mainan anak yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka justru didapat dari hadiah-hadiah dari orang terdekat. Nah, ini bisa merepotkan teman-teman apabila kita tidak memiliki tempat penyimpanan yang cukup. Ajak orang-orang terdekat, kerabat, dan teman untuk paham bahwa kita sedang menerapkan gaya hidup minimalis. Beri saran kepada mereka untuk menghadiahi mainan yang paling dibutuhkan oleh anak-anak. Lanjut ke nomor yang keenam, selalu libatkan anak saat merapikan mainannya. Melibatkan anak adalah kunci keberhasilan penerapan gaya hidup minimalis terkait dengan mainan anak ini. Anak-anak bisa disounding apa manfaat dari menerapkan hidup minimalis di rumah. Juga, actionnya saat kita bereskan mainan, ajak anak untuk memperhatikan dan ikut terlibat membereskannya. Ini akan jadi proses pembelajaran tentang hidup minimalis pada anak-anak kita. Yuk, lanjut ke nomor yang ketujuh. Anak-anak biasanya mengeluarkan lagi mainan dari storage yang telah dirapikan. Itu hal yang biasa ya teman-teman. Membereskan mainan bukan hanya menjadi pekerjaan rumah orang tua loh, tapi juga menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu anak-anak kita. Berikan pengertian pada mereka untuk berlatih membiasakan merapikan mainannya selesai mereka menggunakannya. Cara ini tak hanya memupuk rasa tanggung jawab mereka, tapi juga memberikan efek psikologis yang baik. Menurut beberapa penelitian, saat anak-anak berhasil menjaga barang-barang yang dimilikinya, anak jadi merasa lebih tenang dan percaya diri. Tips yang terakhir, donasikan mainan yang sudah tidak dipakai. Pertumbuhan anak yang pesat menyebabkan kebutuhannya terus berganti, termasuk mainan yang ia gunakan. Masih ingat saat kita memilih 3-5 jenis mainan di poin pertama tadi? Pasti banyak mainan yang tidak dipakai ya. Agar mainan itu tidak memenuhi ruang penyimpanan, bisa kita berikan kepada kerabat jika masih bagus atau kita donasikan saja, ya kan? Dengan cara ini, kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk berbagi sejak dini. Gimana? Udah mulai tergambar apa yang harus kita lakukan dengan mainan anak-anak yang selalu berantakan di setiap penjuru ruangan di rumah kita setiap harinya? Yuk, coba tips-tips di atas agar mainan anak-anak tetap terkendali. Proses bermain anak jadi lebih berkualitas, kita pun sebagai orang tua lebih happy karena rumah lebih rapi terkendali. Yuk, coba sekarang. Like video ini bila teman-teman mendapatkan manfaatnya. Buat yang belum subscribe, subscribe sekarang ya. Tekan juga tombol notifikasinya untuk mendapatkan video seputar hidup minimalis lainnya di channel ini. Salam hidup minimalis. Assalamualaikum.